Nanti kita lihat. Saya record dulu. Barangkali kalian nanti mau mengulang bahasan. Sebentar, saya agak bingung karena biasanya saya pakai minimal 2 monitor. Sekarang saya cuma pakai 1. Jadi agak bingung ini. Yang saya belum share screen ya. Share screen dulu. Abstrak. Oke. Sip. Saya belum menyediakan artikel laporan TA untuk tugas 2 ya, seperti yang saya janjikan ya. Sampai hari Sabtu kemarin saya masih berkutat dengan workshop, terus hari Minggunya kecapean, terus selama seminggu kemarin. Nah, pokoknya itu alasan saya aja lah ya. Pokoknya saya usahakan hari ini saya akan sediakan tercantum di LMS untuk bisa kalian pilih supaya kalian bisa mengerjakan langsung tugas 2. Gitu ya, mohon maaf sebelumnya. Em, Hari ini kita akan membahas tentang abstrak. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini adalah komponen yang lumayan penting pada suatu laporan. Sebenarnya apapun jenis laporannya, yang namanya abstrak atau ringkasan, itu menjadi semacam wajah yang pertama kali akan dilihat oleh pembaca. Mau disebut sebagai executive summary, ringkasan, abstrak, resume, itu kan yang di halaman awal ya. Bayangkan kalian punya dokumen yang tebal, terus kalian minta bos kalian nantinya pada saat udah kerja, eh, pastinya mereka nggak mungkin langsung meneliti halaman per halaman yang tebal itu kan, dari dokumen tebal. Pastinya si para eksekutif atau atasan kalian tuh pengen tahu ringkasannya itu seperti apa. Nah, bagaimana cara membuat ringkasan atau abstrak yang baik? Kita akan kupas itu. Namun pada intinya adalah kalian bisa membayangkan suatu saat kalian menjadi manajer, direktur, atau apapun di tempat kerja, atau misalnya jadi penguji, reviewer dari suatu dokumen atau laporan, kalian pastinya pengen tahu dalam waktu singkat isi dari dokumen tersebut apa. Dalam waktu singkat kan nggak mungkin scanning ya per halaman, tapi kalian pengen dalam satu halaman di awal dokumen itu sudah mampu menjelaskan garis besar isi dari dokumen. Nah, itu sebenarnya prinsip atau konten utama dari abstrak. Ini yang paling enak diingat itu kayak gitu. Terlepas nanti kita akan membahas secara teknis, detail, apa saja komponennya harus ada pada abstrak. Namun kalian bisa ingat-ingat kunci atau prinsip utama yang saya sampaikan. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui isi dokumen yang tebal itu dalam waktu singkat hanya dengan 1 lembar halaman. Narasi yang ada dalam 1 lembar halaman. Itu prinsip dari abstrak. Gitu ya, ingat-ingat itu. Jadi di dalam 1 halaman awal di abstrak atau ringkasan atau executive summary itu, kalian harus mampu menyajikan hal-hal utama yang ada pada dokumen kalian. Gitu ya, prinsipnya itu. Nah, kita akan bahas apa saja isi abstrak. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 komponen sebenarnya, yaitu menjawab pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan hasil utama. Pada dasarnya isi abstrak adalah kayak gini. Kemudian ada juga kata kunci, dan kita akan diskusikan beberapa contoh abstrak ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa abstrak itu merupakan ringkasan tulisan. Biasanya singkat, kurang lebih 200 kata. Di beberapa, ini beda-beda sih, di beberapa jurnal atau proceeding, ada yang minta maksimum 500 kata, ada yang minta maksimum 300 kata. Jadi beda-beda. Perhatikan saja syarat yang diinginkan oleh setiap tulisan gitu ya. Nah, biasanya 200 kata dan biasanya juga cuma 1 paragraf. Tidak berparagraf-paragraf gitu enggak ya. Bukan multi paragraf, tapi memang cuma 1 paragraf. Kalau kalian perhatikan dengan baik,
artikel yang kalian gunakan untuk mengerjakan tugas satu di bagian abstrak itu cuma satu paragraf. Nah, gampangnya memang kalau pengen tahu isi abstrak, lihat aja contoh di situ. Nanti coba kalian matchingkan ya apa yang kita bahas di sini dengan isi abstrak yang ada pada artikel tugas satu. Gitu. Nah, namun meskipun abstrak itu terdiri cuma satu paragraf, untuk latihan penulisan di laporan TA kita, proposal dan laporan TA, abstrak ini biasanya dibagi ke dalam 4 subbagian, 4 paragraf yang mewakili apa, mengapa, bagaimana, dan hasil utama. Nah, kayak gitu. Tapi pada dasarnya abstrak itu cuma satu paragraf aja, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada abstrak yang lebih dari satu paragraf untuk keperluan penulisan laporan TA itu kita sebagai latihan. Namun saya juga pernah menjumpai sih ada beberapa artikel atau publikasi yang memang abstraknya itu nggak harus satu paragraf gitu. Nah nanti lihat aja di aturan yang diberikan pada tiap penerbit gitu ya, publisher. Nah ini yang penting, abstrak itu narasi, tidak ada simbol atau singkatan atau istilah-istilah teknis, nggak ada biasanya. Jadi nggak pakai akronim-akronim yang aneh kayak gitu nggak, gitu ya. Kemudian ini contoh yang kurang baik, adanya simbol N dan T. Ini nih, nggak boleh kayak gini, hindari kayak gini. Jadi gimana caranya kita bisa memparaphrase atau menuliskan ulang apa yang ingin kita sampaikan sedemikian sehingga nggak perlu ada muncul simbol-simbol seperti ini, gitu ya di abstrak. Kemudian tidak ada sitasi, nggak boleh. Jadi memang kita memang ngomongnya itu general, gitu. Nggak ada sitasi pada abstrak ya. Kemudian ini dia isi abstrak. Jadi abstrak itu kalian ingat-ingat 4 poin ini. Dia berisi jawaban atas what atau mengapa, why mengapa, how bagaimana caranya, kemudian yang terakhir hasil utama. Hasilnya apa saja, kayak gitu. Nah, kita masuk satu persatu ya, kita kupas satu persatu. Apa permasalahan yang ingin diangkat? Apa permasalahan utama yang ada pada laporan TA kita, gitu ya. Nah, di sini kalian menjelaskan latar belakang permasalahan. Kemudian sebutkan juga masukan dan keluaran input atau output yang dihasilkan pada yang terkait permasalahan, tapi kita jelaskannya singkat saja. Kayak gitu, nanti saya kasih contoh. Kemudian ini berikutnya adalah contoh untuk misalnya penelitian pembangunan basis data paraphrase dan paraphrase Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Nah, contoh pada abstrak, kita pengen melihat what atau komponen apa yang ada pada abstrak. Nah, ini dia. Ini menjelaskan apa sih latar belakang permasalahan. Di sini disebutkan untuk lebih memahami Al-Quran, salah satu informasi yang penting adalah mengetahui keterkaitan dan kesamaan makna antar bagian Al-Quran. Nah, ini poin pentingnya di sini. Ingin mengetahui keterkaitan dan kesamaan makna. Nah, untuk mengidentifikasi hal tersebut, nah kita membutuhkan yang namanya daftar paraphrase. Kayak gitu. Nah, ini yang disebut sebagai apa? Sampai di sini tuh apanya? Kemudian kita sebutkan juga pada pembangunan paraphrase ini digunakan korpus sebagai masukan, kemudian akan dihasilkan atau outputnya adalah basis data paraphrase. Lihat di sini bagaimana caranya what atau apa yang ada pada abstrak ini bisa kita tuliskan di sini contohnya hanya dalam 3 kalimat. Lihat, nggak ada simbol, nggak ada singkatan, nggak ada istilah-istilah teknis gitu ya. Orang kalau baca juga langsung ngerti gitu. Nggak butuh nyari tahu kamus dulu gitu ya. Istilah ini artinya apa gitu ya. Nah, itu yang bagian apa. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa difahami?
Bisa, Bu. Bisa ya. Gampang ya. Nah, kalau udah kayak gini tuh biasanya mahasiswa ngerti, namun pas bikin, entah kenapa yang kita pelajari di tata tulis ini, kuliah tata tulis jadi hilang semua gitu. Nah, ini pentingnya kita memahami konteks problem. Yang jadi permasalahan di mahasiswa adalah gimana caranya kita bisa menuliskan hal seperti ini, Bu. Nah, pentingnya kita memahami konteks permasalahan. Biasanya mahasiswa itu terfokus pada pengen bikin sistem sesuatu gitu. Tapi mereka melupakan atau meninggalkan kenapa sih harus bikin itu? Emang problemnya apa sampai perlu bikin itu? Nah, itu yang dilupakan. Nah, di sini nih, pentingnya apa? Nah, di sini latar belakangnya disebutkan, baru kemudian disebutkan eh, kita mau bikin sistem apa. Nah, di sistem yang dibangun itu kita tuliskan juga input dan outputnya itu apa. Gitu ya, simple ya. Hmm, jadi pentingnya juga kalian benar-benar ngeblend sama TA yang kalian akan buat. Entah itu topik dari dosen atau topik yang kalian pilih sendiri, sangat penting sekali kalian memahami konteks permasalahan dan problem yang ingin diangkat. Nah, sebenarnya skill seperti ini itu secara tidak langsung akan membangun kemampuan analisis yang baik pada mahasiswa. Belajar untuk mempelajari konteks problem, belajar untuk menggali kenapa sih sistem ini tuh penting dibuat kayak gitu. Itu sangat penting nanti kalau kalian sudah masuk dunia kerja. Kenapa harus bikin aplikasi ABC? Ya saya pengen aja, kan nggak boleh kayak gitu ya. Penting nggak aplikasi itu dibuat? Untuk apa aplikasi itu dibuat? Kayak gitu kan? Gitu ya. Jadi jangan sekedar asal buat. Ya pokoknya saya pengen bikin jalan tol misalnya di suatu daerah. Kenapa? Ya pokoknya pengen bikin aja. Sementara di situ nggak ada rumah-rumah gitu. Itu kan eh, nggak beralasan ya. Kayak gitu. Gitu ya. Yuk kita lanjut. Nah, komponen kedua kita langsung masuk saja karena saya bilang tadi kita nggak bisa lama-lama karena eh, baterai laptop saya terbatas, sementara listrik saya di rumah saya masih mati. Nah, yang kedua, komponen kedua, mengapa? Why? Mengapa topik tersebut, topik yang kita angkat itu menarik, penting, atau bermanfaat? Nah, kita juga bisa bilang motivasi terbesar apa sih dalam memilih topik TA atau topik penelitian? Hmm. Apa yang pengen kita tuju, tujuannya apa? Bisa juga kita bilang gitu. Nah, eh, sebutkan juga penjelasan bagaimana saya kasih highlight kekurangan yang terjadi pada saat ini. Nah, kalau kalian sering dengar dari dosen pembimbing kalian, calon dosen pembimbing, kalian sering diminta untuk mencari gap antara kondisi sekarang dengan kondisi yang diharapkan. Misal, oh sistem pengenalan wajah yang sekarang ada memang sudah sangat bagus, misalnya ya, akurasinya pun sudah sangat tinggi, 97% seperti itu. Oh, tapi ternyata masih ada kekurangan, yaitu pada saat eh, si orang yang ditangkap kameranya itu mukanya agak miring, dan kemiringannya itu ekstrim sehingga nggak bisa lagi dikenali oleh kamera CCTV, misalnya kayak gitu. Ditangkap gambarnya oleh kamera CCTV wajahnya, tapi karena kemiringan wajahnya itu dia lagi noleh gitu ya, sangat ekstrim, akibatnya jadi tidak bisa dikenali. Nah, itu adalah salah satu contoh limitation atau kekurangan yang ada pada kondisi saat ini. Terus kalian mengusulkan sebuah sistem pengenalan wajah dengan metode tertentu gitu ya, yang tujuannya untuk mengatasi kelemahan tadi itu. Nah, itu contohnya gitu. Jadi nggak sekedar lagi-lagi, ya pokoknya saya pengen bikin sistem deteksi wajah. Saya pengen bikin sistem deteksi helm. Saya pengen bikin sistem deteksi mobil. Nggak sekedar gitu, tapi kenapa sih harus dibikin? Apa alasannya? Motivasinya apa? Apa yang menarik? Apa yang bermanfaat? Gitu. Gitu ya. Itu namanya problem solving. Berusaha untuk menggali
kalian di sini dilatih untuk menggali apa kekurangan atau kelemahan dari sistem yang ada dan kalian berusaha untuk mengatasinya. Tidak harus sempurna solusi yang kalian usulkan untuk mengatasi limitation atau kekurangan pada sistem yang ada. Nggak harus sempurna, nggak harus. Tapi kalian mencoba berdasarkan hipotesis kalian menggunakan metode ABC, kekurangan yang ada pada sistem sekarang, misalnya ya, akan dapat diatasi. Nah, gitu. Nah, ini contoh. Contoh pada abstrak. Nah, ini dia. Di sini disebutkan motivasinya adalah mendukung pengenalan kesamaan semantik antar teks dalam Al-Quran. Sementara dia tambahkan juga pada tulisan ini akan mendukung proses penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Seperti itu. Mendukung proses penafsiran Al-Quran. Jadi, lihat, kalian boleh menuliskan apapun, tapi pastikan yang kalian tuliskan di bagian sini itu nggak ngarang. Nggak ngarang. Tapi ada referensinya. Nah, nanti di sini kan nggak ada sitasi ya, cuma ngomong aja kan. Nah, nanti sitasinya itu kalian bisa tuliskan di bagian pendahuluan secara singkat dan kalian jelaskan lebih lebar di bagian bab 2 biasanya kajian pustaka atau penelitian terkait. Nah, di situ tuh. Jadi yang kalian tuliskan di abstrak yang cuma dua kalimat ini, kalian jelaskan lebih lanjut di bab 2 penelitian terkait. Jelasin tuh yang dimaksud mendukung pengenalan kesamaan semantik antar teks dalam Al-Quran itu yang saya kasih nomor 1 di sini ya. Yang kayak gimana? Siapa yang bilang kayak gitu? Artikelnya mana aja untuk mendukung pernyataan ini. Jadi nggak boleh asal nulis ya, nggak boleh asal ngomong. Kemudian yang kedua ini, mendukung proses penafsiran Al-Quran. Ini siapa yang bilang kayak gitu? Artikelnya mana aja yang mendukung pernyataan ini? Nah, kalian harus sampaikan, tuliskan bukti-buktinya. Jadi nggak boleh ngarang, nggak boleh ngawur. Namanya dokumen ilmiah, apa yang kalian tuliskan, semuanya harus ada dasarnya. Itu ya. Ini nggak boleh ngarang. Lagi-lagi di abstrak, kita boleh menuliskan seperti ini dan nggak boleh nulis citasi. Kan kalau nulis kayak gini, sekali lagi saya ulang, saya tadi bilang, ini adalah cara penulisan di abstrak, namun harus kalian jabarkan di bagian latar belakang dan penelitian terkait. Sertakan citasinya, artikel-artikel yang mendukung pernyataan ini. Kalian cite atau citasi di bab 1 dan bab 2. Gitu, itu akan dicek tuh nanti. Gitu ya, jadi nggak ngarang kalian nulis laporan TA itu. Nah, kemudian contohnya di sini ditambahkan juga untuk memperkuat usulan metode ya atau usulan metode atau pendekatan yang diusulkan untuk mengatasi problem, maka di sini dituliskan bahwa berdasarkan hasil observasi atau eksplorasi belum ada basis data paraphrase. Nah, ini yang memperkuat kenapa sistem yang diusulkan pada TA yang sedang kita bahas ini adalah sangat penting. Begitu, gitu ya. Nah, yang kayak gini apakah ngawur juga? Asal ngomong gitu ya? Enggak. Ini enggak ngawur. Ini nanti akan diminta pertanggungjawabannya tulisan kayak gini di bagian kajian pustaka di bab 2. Iya gitu, belum ada basis data paraphrase, nah tunjukkan dong buktinya, kayak gitu. Kalau memang belum ada basis data paraphrase untuk Al-Quran, yang sudah ada sekarang itu orang bikinnya sampai mana, nah itu ditunjukin. Semua bukti-buktinya dalam bentuk artikel-artikel gitu ya, nggak boleh ngarang. Gitu. Ada pertanyaan? Itu komponen kedua. Kita coba lihat contoh ya di TA yang teman-teman kalian udah bikin.
Saya tunjukin contohnya. Yuk kita lihat ini contohnya. Share screen. Yang muncul di kalian ada tulisan abstrak nggak tuh? Iya Bu, muncul Bu. Ada ya. Nah kita coba lihat di sini. Ini contoh laporan TA. Terus lihat bagian di sini adalah kecil tulisannya ya, nggak kelihatan. Ah ini gede. Bagian apa dan mengapa? Nah, gender pada manusia dapat ditentukan berdasarkan citra wajah. Ini. Sampai di sini tuh ngomongin apa? Dua kalimat, satu, dua, tiga. Konteks permasalahan ya. Ini kan pengenalan gender berdasarkan citra wajah, laki-laki atau perempuan, pria atau wanita, kayak gitu, berdasarkan wajah, berdasarkan citra wajah. Nah, ini ngomongin konteks problemnya. Apa? Gitu kan. What? Ini ngomongin apa sih? Nah, dia pakai 3 kalimat. Boleh dua sampai 3 kalimat. Kemudian berikutnya, dia mau menjelaskan mengapa problem tersebut penting. Nah, di sini di sini bagian mengapa. Dia highlight bahwa pada penelitian sebelumnya menggunakan berbagai metode konvensional, namun tidak melakukan evaluasi cross dataset. Ini ngawur nggak Bu ngomongnya? Enggak, nanti di bab 2 disebutin penelitian-penelitian yang mendukung pernyataan ini. Jadi ini komponen pertama, apa, komponen kedua, mengapa, kemudian yang ketiga, nah bagaimana? Bagaimana itu pendekatan atau metode yang digunakan. Nah, dia cerita tentang bahwa dia menggunakan Vision Transformer, dataset yang digunakan adalah ini kan inputnya ya. Kemudian, nah ini dijelasin. Ini pas bagian bagaimana. Ini komponen ketiga, yaitu yang menjelaskan how, atau bagaimana cara dia melakukan atau membangun sistem yang diinginkan. Yang terakhir ini 4, hasil utama. Hasil utamanya bagaimana? Simpel ya. Pastikan ada 4 komponen ini. Yang kita bahas tadi baru komponen 1 dan 2. Gitu, super duper simple. Nah, kalau kalian renungkan, coba kalian baca baik-baik abstrak ini. Betapa pentingnya, saya bilang tadi abstrak itu kan kayak wajah dari dokumen. Nah, dokumennya ini kebetulan ada 30-an halaman. Kalau seorang eksekutif manajer yang dia harus mengevaluasi banyak dokumen, misalnya kalian serahkan dokumen, di mana salah satunya adalah dokumen kalian, misalnya dokumen laporan kerja dari kalian, kan nggak mungkin dia baca semua halamannya dulu ya. Pastikan dia pengen lihat ringkasannya dulu. Nah, kalau lihat kayak gini, dia lihat, oh ini ngomongin tentang apa sih dokumennya, kemudian mengapa dia bikin dokumen ini, mengapa, lalu bagaimana kalau dokumen itu berisi usulan tentang suatu solusi, nah bagaimana usulan solusinya, pakai cara apa, pakai metode apa, pakai algoritma apa, atau ya bagaimana metodologinya. Nah, kelihatan di sini. Yang terakhir, hasilnya seperti apa. At one shot, at one side gitu ya, dalam sekali lihat, oke, ini langsung tahu isinya apa. Nanti berikutnya dia, si reviewer atau atasan kalian di tempat kerja akan lihat daftar pustaka, dia mau lihat yang bagian mana dulu. Bab 1, bab 2, atau bab 3, bab 4, dan seterusnya. Gitu ya. Simple. Saya berikutnya share screen aja deh.
screen. Saya mau ganti ke... Saya balik lagi ke slide. Yang muncul slide bukan? Iya Bu, slide Bu. Sampai di sini. Simpel ya, abstrak ya. Sampai-sampai hari ini kita cuma bahas abstrak doang nih. Karena saking lumayan masih banyaknya kesalahan yang ada pada mahasiswa. Gitu. Nanti saya tunjukin yang tadi kan yang benar dulu. Nanti kesalahannya di mana aja sih, nanti saya kasih lihat. Gitu ya. Oh ya, highlight ini sebelum lupa. Kadang-kadang atau seringnya dalam dokumen bahasa Indonesia, dokumen ilmiah, kita menghindari kata kita, kami, saya, gitu ya. Tapi gunakan kata ganti. Misal apa ya? Ya tidak disebutkan subjeknya. Kita sebagai subjek yang melakukan penelitian nggak pernah disebutkan sebagai kita, kami, nggak usah. Langsung biasanya pakai gini. Dalam penelitian ini dilakukan ABCD. Dalam penelitian ini bla 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 gitulah. Jadi si subjeknya yaitu kita sebagai pelaku utama penelitian nggak pernah disebutin. Tapi ini berbeda dengan dokumen dalam bahasa Inggris ya. Kalau kalian lihat artikel-artikel yang kemarin kalian ubah ke dalam latex, format latex itu, banyak kalian temui kata we kan, kami. Nah itu boleh. We analyze, we observe, gitu. Nah boleh kan. Nah, tapi dokumen bahasa Indonesia ternyata beda. Enggak. Selalu menghindari kata ganti orang. Beda dengan dokumen bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau mentranslate artikel dalam bahasa Indonesia. Kita lanjut ke komponen ketiga. Baterai saya masih aman lah ya. Oke, masih 50%. Nah, bagaimana? Tadi setelah apa, mengapa, bagaimana. Bagaimana ini biasanya kita ngomongin metode atau pendekatan yang kalian pilih untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini di bagian abstrak nggak usah panjang lebar ya. Tapi garis besar saja bisa dalam oke lah 2-3 kalimat. Gitu. Ini contohnya. Contoh untuk tulisan pengembangan alat bantu untuk pembangunan base data paraphrase, abstrak yang digunakan adalah kayak gini. Dia pakai 3 kalimat. 1, 2, 3. Lihat, perhatikan. Dalam tulisan ini, pembangunan base data paraphrase, terjemahan Al-Quran bahasa Inggris dengan memanfaatkan Al-Quran dan beberapa versi terjemahan. Nah, pada prinsipnya, dengan menggunakan versi terjemahan berbeda pada setiap ayat, maka akan didapatkan paraphrase level kata dan level frase. Lihat, dalam 3 kalimat di bagian abstrak, si penulis bisa menceritakan bagaimana solusi yang ditawarkan. Cukup singkat ya, padat. Nah, nanti 1, 2, dan 3 kalimat ini akan disertakan, jangan lupa untuk menyertakan bukti artikel yang mendukung dan atau bagaimana cara melakukan 1, 2, dan 3 atau bagaimana penjelasan lebih lanjut atas 1, 2, dan 3 ini itu di bagian bab 3. Usulan solusi itu kan di bab 3 ya, sistem yang akan dibangun. Nah, di situ dijelasin di bab 3. Nah, kalau baca kayak gini, si reviewer akan lihat tuh nanti di bab 3 bagaimana cara dia melakukan 1, 2, dan 3 ini. Akan dicek di sana di bab 3. Jadi sekali lagi saya ulang, lihat saya kasih angka 1, 2, dan 3, how atau bagaimana metode yang akan diimplementasikan atau solusi yang diusulkan pada TA atau riset itu diceritakan di sini pakai 3 kalimat. Nah, penjelasan lebih lanjut akan 3 kalimat ini itu akan dicari nanti oleh reviewer atau oleh dosen kalau urusannya TA ya di bab 3. Kalau dalam proposal, kalau dalam laporan TA ya bab 3 dan bab 4. Nanti dilihat di situ. Kita akan dikejar tuh. Dia ngomong kayak gini itu buktinya dari mana? Penjelasannya dari mana? Jadi nggak boleh ngawur nulisnya. Gitu ya. Itu komponen ketiga. Bu, kalau contoh di PDF tadi ini gimana? Kasih lihat ya. Nah, lihat. Karena yang saya tunjukin ini adalah laporan TA. Kelihatan PDF-nya ya?
PDF bukan yang kelihatan? Ingin terlihat. Iya, Bu, PDF. Benar ya? Lagi-lagi karena saya cuma pakai laptop doang, nggak pakai monitor ekstensi, jadi kadang saya harus ngecek ke kalian. Nah, lihat di sini di bab 3 diceritakan tentang sistem yang diusulkan. Gitu. Gitu ya. Nah, sedikit tentang dasar teori akan metode. Nah, dia ceritakan di sini. Di bab 2. Metode yang akan digunakan, tapi bagaimana cara membangun sistem dari bagaimana gitu ya, menjawab pertanyaan bagaimana, itu dijelasin di bab 3. Akan dicari keterkaitannya. Jadi nggak boleh ngawur ya nulis abstrak. Harus bisa dipertanggungjawabkan lah intinya. Apapun yang kalian tuliskan di proposal, laporan, setiap kata, setiap kalimat harus bisa dipertanggungjawabkan. Nggak boleh sekadar nulis gitu. Terakhir, komponen terakhir yaitu hasil utama. Saya balik lagi ke slide. Benar ya slide ya? Kalau saya salah show atau yang saya present salah, kasih tahu saya. Nah, di sini di komponen keempat atau komponen terakhir di abstrak, setelah tadi komponen pertama adalah apa, kemudian komponen kedua adalah mengapa, kemudian komponen ketiga adalah bagaimana. Nah, ini komponen terakhir adalah hasil utama. Nah, hasil utamanya itu kayak gimana? Nah, biasanya di sini cukup tuliskan entah kalian pakai akurasi, atau pakai MAE, mean average error, atau pakai MAP, mean average precision, atau pakai precision recall, pakai dice score, ataupun apapun metrik pengukuran yang kalian gunakan untuk eksperimen kalian. Nah, tuliskan di sini dalam 1-2 kalimat. Nah, lihat enaknya itu nggak cuma sekedar nulisin hasil yang kita dapatkan ya, ini kan 85% di sistem kita. Nah, akan lebih baik kalau di bagian abstrak kita juga nunjukin yang kita bikin itu dibandingkan sama yang kondisi existing atau terkini, itu bagaimana? Apakah lebih baik atau lebih buruk? Gitu. Nah, kalau di sini kelihatan memang rata-rata dapat itu antara 75 sampai 95. Jadi, sistem yang kita buat ini berarti masih dianggap lumayan baik. Kayak gitu. Nah, ini kok nggak lebih bagus, Bu, dari 95? Karena ini korpus bahasa Indonesia. Sementara kalau yang lain itu kan bukan bahasa Indonesia. Jadi masih bisa dianggap baik. Karena yang di sini belum ada yang bikin untuk korpus bahasa Indonesia, sehingga ketika kita klaim akurasi 80% kita, itu adalah baik, itu masih bisa diterima orang. Lihat ya. Jadi sekali lagi, tidak sekedar menuliskan satu, yaitu hasil yang kita dapat pada eksperimen kita, tapi tambahkan pula punya hasil yang kita dapatkan itu lebih bagus kah, lebih jelek kah, atau bagaimana dibanding yang orang lain bikin. Nah, itu sebabnya untuk TA ini kalian harus banyak baca kan. Orang lain tuh udah bikin sampai mana. Gitu. Jangan cuma sekedar menduplikasi dan memodifikasi apa yang ada di Kaggle gitu ya. Atau di GitHub yang bertebaran. Tapi coba kalian pikirkan lebih dalam. Gitu. Kalau saya boleh bilang hidup kalian sekarang sebagai mahasiswa IF atau computer science sangat dipermudah dengan berbagai source code yang bertebaran. Nah, seharusnya kalian menggunakan itu sebagai salah satu amunisi kalian untuk mempercepat proses belajar. Bukan mentah-mentah diduplikasi dan cuma modifikasi sedikit itu jadi TA. Saya ngomongnya belak-belakan karena akan kelihatan nanti. Jadi sekali lagi pesan saya, gunakan privilege kalian sebagai mahasiswa zaman now dengan bertebarannya berbagai source code yang ada di Kaggle, GitHub, atau tempat lain, itu sebagai amunisi untuk mempercepat proses kalian belajar. Zaman saya dulu nggak ada kayak gitu. Jadi semua harus dibikin from scratch. Kalau sekarang kan nggak. Nah, kenapa sih sekarang itu kita bisa dapatkan dengan mudah? Kalian mikirnya harusnya
tujuan jangka panjangnya apa, tujuan besarnya apa gitu. Nah, zaman sekarang aplikasi sudah bertebaran gitu ya. Nah, orang pengen bikin aplikasi dengan cepat, bikin sistem dengan cepat. Nah, harusnya kalian gunakan itu. Gitu. Jangan sekedar ya pesan saya jangan sekedar duplikasi atau modifikasi sedikit, tapi coba kalian lihat lebih dalam. Kalian bisa create, bisa bikin sesuatu yang wah, sesuatu yang hebat, sesuatu yang lebih besar lagi dari apa yang kalian dapatkan sekarang, dari source code yang kalian dapatkan sekarang. Bisa bikin apa lagi ya yang lebih bagus dari ini, bisa bikin apa lagi yang lebih hebat dari ini, kayak gitu. Gitu ya. Itu kondisi ideal. Nah, contoh lain. Nah, hasil utama biasanya dibandingkan dengan pembanding atau baseline. Sama tadi ya, udah ya. Kemudian pembandingan bisa dilakukan dengan menggunakan lingkungan yang kita bikin untuk eksperimen kita, atau bisa juga perbandingan dengan lingkungan yang tidak sama persis. Kalau kasus yang ini, yang pakai ini kan dia dibandingkan untuk korpus lain yang bukan bahasa Indonesia ya. Ini kan 80% ini untuk korpus bahasa Indonesia, dataset bahasa Indonesia. Sementara ini kan bukan untuk dataset bahasa Indonesia. Nah, harusnya itu kalau kita melakukan pembandingan itu harusnya pada lingkungan yang sama. Contoh, nanti saya kasih lihat. Nah, nanti saya kasih lihatnya bagaimana pembandingan itu dilakukan. Sebelum ke situ, ini terakhir tentang keywords atau kata kunci. Nah, kita perlu menuliskan kata kunci. Nah, kalian harus hati-hati saat memilih. Kata kunci itu dia menjelaskan isi tulisan, biasanya diambil dari istilah atau kata penting yang ada pada judul dan abstrak. Jadi pastikan ketika kalian memilih kata kunci ini harus ada di judul atau abstrak. Isi abstrak kalian. Jangan tiba-tiba kalian nulisin kata kunci, tapi si kata itu tuh nggak ditemukan pada abstrak. Nggak boleh. Nah, biasanya 5, di mana-mana standarnya biasanya 5. Kemudian kata kunci ditulis dengan huruf kecil dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh abstrak. Kalian nanti bisa lihat, tapi saya mau kasih contoh yang ini. Ini contoh pembandingan yang dilakukan. Misal untuk contoh ini, di tabel 2, penulis melakukan perbandingan didasarkan pada perbedaan ukuran citra, resolusi citra sama ukuran page-nya. Somehow kayak gitu. Kayak gini boleh, Bu? Boleh. Kemudian dia juga melakukan perbandingan lain di sini. Dia pakai cross dataset. Bukan. Oh, ini juga nih. Dia pakai ukuran citra dan page size. Kalau tadi di sini dia menguji akurasi tes, lihat ya, akurasi uji, membandingkan akurasi uji. Sementara ini bagian ini, dia detailkan membandingkan precision recall sama F1 score-nya. Ini yang disebut sebagai salah satu cara menuliskan pembandingan. Gitu. Nah, ini analisis lebih lanjut. Jadi nggak cuma sekedar kalian, ya akurasinya sekian, precision recall sekian, tapi itu bukan analisis ya, itu baru hasil eksperimen. Nah, analisis lebih lanjut, si penulis untuk kasus pengenalan gender ini, dia coba melihat, membandingkan 4 ras, 4 etnis ini. White, Black, Asian, Indian. Memang ada datanya seperti itu, ada pengelompokan data seperti itu, dia pengen lihat kalau pada masing-masing etnis ini, akurasi dari ini distri, ini jumlah misclassified, mana ya, misclassified, kesalahan klasifikasi yang dikelompokkan berdasarkan ras. Yang paling banyak ternyata kesalahan klasifikasinya ada etnis kulit putih. Ini berdasarkan hasil eksperimen ya, nggak ngarang, memang ada datanya. Dan seterusnya. Contoh lain yang membandingkan dengan
Saya kasih contoh. Nah, ini dia. Lihat PDF saya. PDF saya kelihatan nggak? Ada, Bu. Ada, sip. Nah, kalian bisa lihat di sini. Dia melakukan perbandingan. Metode yang dia pakai adalah di eksperimen ini pakai butterfly net, terus dia bandingkan dengan UNet. Nih hasilnya dia membandingkan dalam sisi runtime, training sama inference. 4,5 jam dibanding 15 jam, 5,32 detik, 1,35 detik per citra inference tes waktu pengujian. Kemudian dibandingkan juga ini ngitung skor DICE. Metrik yang digunakan adalah DICE. Dia bandingkan metode dua ini yang dia pakai butterfly dibandingkan sama UNet, hasilnya kayak gini. Punya penulis ini lebih bagus. Gitu ya. Bu, kalau kayak gitu kita harus implementasi UNet juga. Iya. Gitu. Kalau kalian lihat di paper-paper yang kalian pakai untuk tugas 1 kemarin kan ada perbandingan juga ya. Nah, sama juga. Mereka pakai lingkungan yang sama. Lingkungan eksperimen maksudnya ya, dataset sama, pembagian data training, data testing sama, jumlah datanya sama, terus si penulis paper mencoba mengusulkan metode yang berbeda. Nah, misalnya dalam hal ini butterfly net misalnya. Nah, itu kemudian dibandingkan hasilnya. Harus kayak gitu ya. Jadi nggak boleh kalian itu masih ada mahasiswa yang ketika mereka mencantumkan perbandingan ini, dataset yang dibandingkan ternyata beda gitu. Nggak boleh. Harus sama. Jadi di sini UNet dan butterfly net, hasil angka-angka yang kalian lihat di sini itu memang dihasilkan dari digunakannya dataset yang sama. Gitu, nggak boleh beda. Jadi pekerjaannya banyak dong, Bu. Iya. Lama dong, Bu. Ya enggak, kan udah dibantu sama source code yang bertebaran itu kan. Kayak yang kalian nggak perlu bikin dari scratch, from scratch. Gitu kan. Bisa ya dipahami ya? Ada pertanyaan di sini? Contoh perbandingan. Ada contoh lain nggak ya? Oh, nanti kalian sama pembimbing lah ya. Yang pasti keuntungan dari ada, saya kasih lihat yang contoh yang bagus deh ya. Satu kali lagi. Satu contoh yang bagus. Yang kalian bisa tiru di TA kalian. Contoh. Saya gedein. Nah, ini lihat di sini nih, cara menuliskan abstrak. Lihat ya. Kalian benar-benar bisa tiru cara nulis abstraknya dari paper-paper yang kalian pelajari di tugas 1. Kelihatan ya? Lihat ini bagian apa? Cuma pakai satu kalimat. Browser saya kelihatan ini? Lihat, Bu. Kelihatan ya? Nah, di sini lihat ini bagian apa? Kemudian dia langsung lompat ke bagian bagaimana? Ya, nggak terurut. Kemudian
Ini sampai ke sini bagaimana dijelasin panjang lebar. Terus bagian terakhir ini hasil. Jadi ini nomor 1, nomor 2 dan 3 disatuin nama dia di sini. 2 dan 3 disatuin, yang ini 4. Nih ya, lihat. Kalau lihat di bagian 4, kalian bisa perhatikan bahwa hasil eksperimen mereka berhasil meningkatkan MAP dengan sekian nilai persentasinya pada dataset 1, 2, dan 3 ini. COHK 03, DUK-MT-MC, MSMT 17. Kemudian lihat di bagian kalimat terakhir, dia tunjukkan keunggulannya dibanding yang lain. Nah, ini akan lebih menarik. Gitu. Dia nggak berhenti dengan menuliskan improvement yang sudah berhasil dia lakukan, kan, kenaikannya berapa persen, tapi dia juga tambahkan hello, hey, karya yang kami hasilkan, eksperimen yang kami lakukan punya keunggulan lain dong, nah, kayak gitu. Gitu ya. Lihat di bagian 2 dan 3, kita masuk ke sini. Nah, di sini dia campur mengapa dan bagaimana dia dicampurin dalam berapa kalimat. 1, 2, 3, 4. Kalau kalian pengen tahu mengapanya di bagian mana, Bu, ini nih. Kalimat 2 itu mengapa? Dia bikin PNL, Pre-Training Framework Utilizing Noise Label. Kenapa dia bikin kayak gitu? Nah, dari kalimat 1 lanjut ke kalimat 2, kita boleh bilang itu adalah bagian mengapa. Nah, bagian bagaimana ada di kalimat 3 dan kalimat 4. Lihat ya, ini kalimatnya ngalir. Enak gitu dibacanya. Saya kasih contoh. Saya cari dulu yang lain. Sebentar, saya kasih contoh lagi ya. Terakhir saya kasih contoh terakhir. Nggak ada ya, sebentar. Saya kasih lihat. Oh, belum saya share ya. Ini lihat. Contoh. Abstrak. Bagian apa ada di bagian sini ya. Dia ngomongin tentang kebakaran, merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia, kemudian kasus kebakaran hutan terjadi di daerah hutan yang luas, jarang ada warga berkegiatan, oleh karena itu dibutuhkan sistem deteksi api. Gitu. Nah, sistem deteksi apinya ini dijalankan pakai semacam drone nantinya, ditanam di situ sistemnya. Kemudian bagian 2 mengapa ini ya, ini mengapa. Kemudian
Bagaimana? Nah, dia tuliskan mulai di bagian ini. Bagaimana? Gitu ya. Nah, dia pakai perangkat SBC, metode yang gunakan shift sama SVM, kemudian hasil utamanya ditaruh di sini. TPR, TNR, PPV, NPV. Ini harusnya nggak boleh pakai singkatan gini sih. Nggak boleh ya. Langsung ngomong aja true positive rate, true negative rate, kayak gitu. Jangan pakai singkatan. Nggak boleh. Karena orang yang nggak ngerti jadi bingung ini tuh angka apa. Terus ini nulisnya juga harusnya huruf besar RBF. RBF. Oke ya, ini banyak banget contoh-contoh. Masih butuh contoh yang lain? Nggak usah ya. Begitu. Jadi itu contoh-contoh yang di slide. Nanti kalian bisa baca sendiri. Tapi pada dasarnya seperti itulah abstrak. Jadi kalau saya boleh ringkas, abstrak itu pada dasarnya sekali lagi yang saya bilang tadi di awal, dia adalah wajah dari dokumen kalian. Istilah yang sering digunakan untuk abstrak itu kadang abstrak, kadang ringkasan, kadang executive summary, kadang summary, apapun lah. Tapi pastikan minimal ada 4 komponen tadi ya. Apa yang menjelaskan konteks problem, gitu kan. Konteksnya harus ada dulu nih. Gitu. Kemudian yang kedua, mengapa? Di situ kalian jelaskan mengapa problem itu perlu diangkat. Apa motivasi yang mendasari sehingga problem itu perlu diselesaikan. Nah, yang ketiga, bagaimana metode pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan problem tersebut. Terakhir adalah hasil. Hasilnya gimana? Kayak gitu. Simpel ya sebenarnya ya. Saya mau nunjukin contoh yang nggak bagus tapi kok nggak dapat ya. 16 bulan 6 2002. Bentar ya, saya kasih lihat ya. Nah ini nih, terakhir ini coba kalian perhatikan kalimat di abstrak ini semua sebentar saya tunjukin. Kalian coba analisis ya. Kelihatan ya slide-nya ya. Namanya nggak ada kan? Nah, di abstrak ini semua komponen ada, 4 komponen ada, namun ada yang mengganjal. Nah, coba kalian amati. Apa yang kurang pas? Terakhir nih sebelum kita selesaikan kuliah kita. Apa yang kurang pas di abstrak ini? Izin menjawab Bu, mungkin kan di mana training set kalau kalau tidak salah di Indonesia itu gak ada where gitu Mas ya Bu. Yang mana sih? Yang di mana training datasheet. Penggunaan kata di mana? Iya, ini masih banyak dipakai ya. Bahkan ini kesalahan umum. Betul, kalian sebisa mungkin jangan pakai kata di mana yang memang tidak untuk menunjukkan lokasi. Di mana, kemana itu kan menunjukkan lokasi kan sebenarnya, keterangan tempat gitu ya. Tapi kita sering banget menggunakan kata di mana itu untuk
sebagai pengganti ketika kita kehilangan kata-kata yang pas. Di mana itu. Nah, coba untuk pelan-pelan menghilangkan itu. Di mana? Ya, yang lain ada lagi. Semua komponen saya bilang ada. Jadi bukan itu, cuman masih ada yang nggak pas. Selain typo ya, typo ada, bukan typo, bukan. Bukan typo, typonya ada, bukan typo. Kalian lihat kalimat ini deh, menurut kalian aneh nggak? Aneh nggak kalimatnya? Kalaupun aneh, setuju nggak sama saya kalau kalimatnya aneh? Kata segmentasi dia ulang 2 kali. Ya kan? Harusnya dia bisa ubah kalimat mulai dari sini. Ini bisa coba disusun ulang kalimatnya sehingga nggak perlu diulang-ulang. Kan kata kalimat diperlukan sebuah proses segmentasi pada citra fundus mata untuk dapat disegmentasikan bagian dis dan kapnya. Ini seolah-olah kalimatnya benar, tapi kita bisa buat lebih bagus lagi, lebih singkat lagi. Contoh, untuk menghitung contoh perbaikannya misalnya ya, untuk menghitung rasio antara dis dan kap pada citra fundus mata, diperlukan proses segmentasi bagian dis dan kap. Stop di situ. Kan kita udah tahu bahwa dis dan kap itu bagian dari citra fundus kan? Kita nggak usah ngomongin lagi citra fundus. Kita nggak usah ngomongin segmentasinya 2 kali. Sip, gitu ya. Semoga kalian nangkep. Nah, kemudian ini masih ada banyak masihnya kayak gini. Jadi kalimatnya itu diulang-ulang gitu sampai panjang lebar. Tapi pada dasarnya kita bisa singkat dalam satu kalimat singkat padat. Itu butuh latihan. Nah, coba ya kalimat ini juga. Kalimatnya nggak efektif. Nggak efektif kalimatnya. Dan karena kalimatnya nggak efektif, pembaca juga jadi bingung menangkap makna atau maksud dari kalimat tersebut. Coba hasil Leys koefisien terbaik yang didapatkan pada cross data evaluation di mana training set dan validation set. Bingung kan? Untuk diujukan pada test set, nah itu pusing kan? Pusing. Jadi bingung nih, maksudnya apa sih? Nah yang kayak gini butuh latihan. Makanya kalau bagi saya setelah kalian bersusah payah untuk mengerjakan eksperimen, pontang-panting, banting tulang gitu ya, memeras keringat, darah, struggling nggak karuan. Nah, struggling berikutnya itu adalah menuliskannya ke dalam tulisan seperti ini. Sebagus apapun, sejago apapun, sekeren apapun eksperimen aplikasi yang sudah kalian buat, namun ketika kalian tidak bisa menyajikan dalam bentuk tulisan dan atau tidak mampu untuk mempresentasikan secara lisan pada saat presentasi dengan baik, maka ya nggak kelihatan keren, nggak kelihatan bagus apa yang sudah kalian susah payah bikin itu. Jadi itu kemampuan yang saling melengkapi ya. Kemampuan untuk bisa mengerjakan eksperimen dengan baik, kemudian kemampuan untuk melaporkan hasil eksperimen yang sudah kalian buat, itu skill lagi tuh. Harus kalian bangun juga. Nah, di TA inilah kalian membangun skill tersebut. Sekali lagi, nggak ada gunanya eksperimen yang kalian sudah susah payah bangun kalau kalian tidak bisa melaporkannya dalam bentuk tulisan dan lisan dengan sangat baik. Gitu ya. Gitu karena orang akan melihat tulisan dalam bentuk laporan
dan dalam bentuk lisan pada saat kalian presentasi. Gitu. Gitu, itu pesan dari saya. Ada komentar, pertanyaan? Bisa oh ada Fa, mau nanya apa? Yang ini Bu, yang bagian bawah yang hasil description itu kalau kira-kira apa diperbaikin tuh ke kalimatnya gimana ya? Cara memperbaikinya. Ini kan dia ngomong, sebenarnya saya juga bingung. Begitu itu diperbaiki, terus saya lupa perbaikannya gimana. Ini yang masih salah. Itu kan dia pakai, sebentar. Saya lupa yang ini. Oh, dia pakai cross dataset. Sebentar, saya kasih anotasi. Dia pakai cross dataset. Mana saya mau nulis? Spotlight. Tulisan. Bukan finishing draw. Ini dia. Dia pakai cross dataset kan ini. Warnanya merah. Nah, namanya cross dataset evaluation itu trainingnya pakai dataset A, testingnya pakai dataset B. Jadi training dan testingnya pakai dataset training dan testingnya pakai dataset yang berbeda. Itu namanya cross dataset evaluation kayak gitu. Nah di sini dia training setnya pakai refugee dan Dristi, data ujinya pakai Dristi, dan validasinya pakai refugee. Pusing kan, saya juga bingung di sini nih, nggak jelas. Kalau kalian pernah dengar ini, data kita itu kadang dibagi ke dalam 3. Train, validasi, sama tes. Pada saat training kita pakai data ini untuk dapat akurasi training. Pada saat testing, nah kita pakai dataset tes. Ini yang mau dijelasin di sini nih. Tapi saya bingung menangkapnya. Saya harus konfirmasi dulu ke mahasiswa yang bersangkutan, maksud kamu apa? Maksud saya gini, Bu. Kayak gini. Tapi cara nulisnya membingungkan. Gitu. Jadi perbaikannya gimana? Ini bisa jadi 2 kalimat. Eksperimen dilakukan menggunakan mekanisme cross dataset evaluation dengan training set adalah ini, validation set adalah refugee, dan test set adalah ini. Udah itu, 1 titik di situ ya. Kemudian baru kita jelasin di kalimat berikutnya hasil pengujian untuk bagian dis adalah 0,8 dan hasil pengujian untuk bagian cup adalah 0,78. Jadi 2 kalimat. Ini kan disatuin. Jadi bingung. Semoga bisa difahami. Gitu ya. Paham Bu, terima kasih Bu. Ketangkap sekarang. Jadi kalau kalimat, kenapa sih kalian kalau dulu awal-awal kita bahas materi, saya bilang kalimatnya jangan terlalu panjang. Itu kan bikin orang bingung. Kalimat juga jangan terlalu pendek, tapi ya sedang-sedang saja. Kalau kalimat kalian yang bikin kalimat yang kalian bikin terlalu panjang, coba pecah jadi 2 kalimat. Supaya orang bisa tetap nangkep alurnya. Itu butuh latihan, butuh skill. Nggak bisa sekali langsung bisa. Makanya ketika kalian udah bikin laporan, coba diulang lagi, kalimatnya diperbaiki lagi, mana yang salah, kayak gitu. Gitu ya. Ada komentar lagi, pertanyaan? Nggak ada. Ada 16 yang hadir hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 16. Kalau nggak ada komentar pertanyaan, mulai besok kalian sudah bisa mengerjakan tugas 2, 3, dan 4. 2 dan 3. 2, 3, dan 4 bisa sekalian bareng. Tugas 3 itu kan bikin draft artikel. Tugas 4 bikin artikelnya. Nah, kalau saya boleh sarankan, strateginya seminggu ini kalian kerjakan tugas 2 dulu. Nanti saya share artikel yang kedua ya. Kerjakan tugas 2 dulu. Minggu depan kita coba bahas gitu sambil nanti mulai mengerjakan tugas 3. Gitu ya, kalau saya boleh memberikan saran.
Oke, kalau nggak ada komentar pertanyaan, saya stop record.